Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas sains data yang berupa brainstorming dengan AI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadiana Mufida dengan NIM 24053560135 dan rekan saya. Saya Naura Ratu Aulia dengan NIM 2405356057768. Baik, langsung saja di sini kami mengangkat topik yang pertama mengenai inductive step dalam classification. Nah, dalam proses klasifikasi, inductive step merupakan tahap pembentukan model berdasarkan data berlabel. Pertanyaannya, jelaskan secara konseptual apa yang dimaksud dengan inductive step dalam supervised learning. Kemudian analisis secara kritis apa yang dapat terjadi pada model jika yang pertama data training sangat kecil, yang kedua data training sangat besar namun mengandung noise yang tinggi, dan yang ketiga model terlalu kompleks dibandingkan pola data yang sebenarnya. Dalam jawaban Anda, kaitkan dengan penjelasan dengan konsep generalisasi, bias, variance, trade-off, serta kemungkinan terjadinya underfitting atau overfitting. Nah, di sini yang pertama yakni pengertiannya dulu. Nah, pengertiannya yakni inductive step merupakan tahap dalam supervised learning di mana model dibangun dengan mempelajari pola dari data training yang telah memiliki label. Nah, pada tahap ini algoritma mencoba menemukan fungsi fx yang dapat memetakan fitur X ke dalam target Y. Proses ini disebut dengan generalisasi. Nah, lalu yang terjadi pada tahap ini yakni algoritma itu menghitung parameter, misalnya di data trainingnya merupakan bobot. Nah, kemudian menentukan decision boundary dan juga yang terakhir meminimalkan error training. Nah, jika ada data training yang sangat kecil, kemungkinan yang terjadi yakni model tidak menangkap variasi pola, variance-nya sangat tinggi, generalisasi buruk, dan resiko overfitting yang meningkat. Nah, jika pada model yang kedua data besar tapi banyak noise, maka ini modelnya bisa belajar dari pola yang salah, juga decision boundary yang tidak optimal, dan juga dapat terjadinya overfitting terhadap noise. Dan yang ketiga, jika model terlalu kompleks dibandingkan pola data yang sebenarnya, maka biasnya rendah dan variance yang tinggi, training accuracy yang tinggi, test accuracy yang rendah, serta terjadinya overfitting. Nah, kesimpulannya di inductive step ini yang baik harus menyeimbangkan antara bias dan variance yang tinggi agar error generalisasi bisa diminimalkan. Bisa dilengkapi oleh rekan saya. Baik, dari topik yang pertama dulu yaitu inductive step. Jadi inductive step ini dalam supervised learning itu adalah tahap pembentukan model berdasarkan data berlabel. Jadi pada tahap ini algoritma pembelajaran menerima dataset yang terdiri dari atribut X dan class label Y. Kemudian mencoba menemukan pola, hubungan, atau struktur matematis yang dapat memetakan input ke output. Jadi proses ini tuh disebut induksi karena model menyimpulkan generalisasi dari contoh-contoh spesifik yang tersedia pada data training. Jadi tujuan utama dari inductive step ini sendiri itu bukan sekedar menyesuaikan diri dengan data training, tetapi juga membangun representasi pola yang mampu digeneralisasi ke data baru. Jadi di sini konsep generalisasi itu menjadi sangat penting. Jadi model yang baik bukan yang paling cocok dengan data training, melainkan yang mampu mempertahankan performa saat diuji pada data yang belum pernah dilihat. Lalu jika data training ini sangat kecil, jadi model itu cenderung memiliki estimasi parameter yang tidak stabil. Jadi variasi menjadi tinggi karena model sangat
bergantung pada sedikit contoh. Dalam konteks bias variance trade-off, kondisi ini meningkatkan variance dan modal terhadap overfitting. Jadi model mungkin tampak akurat pada data training, tetapi gagal pada data-data yang baru. Jadi sebaiknya jika data trainingnya sangat besar tapi mengandung noise tinggi, model bisa belajar dari pola yang salah. Tapi jika model terlalu kompleks, ia akan mencoba menangkap noise tersebut sebagai pola yang valid sehingga menghasilkan overfitting. Namun jika model terlalu sederhana, ia juga tidak mampu menangkap struktur data yang sebenarnya, yang menyebabkan model itu underfitting. Jadi jika model terlalu kompleks dibanding pola data yang sebenarnya, kapasitas model menjadi terlalu besar. Ia dapat menyesuaikan hampir semua variasi dalam data training, termasuk fluktuasi acak. Jadi ini menyebabkan error training rendah, tetapi error testingnya tinggi. Fenomena ini disebut overfitting dan berkaitan langsung dengan variansi yang tinggi dalam bias variance trade-off. Nah, sebaliknya, jika modul terlalu sederhana, ia tidak menangkap pola penting dalam data. Jadi error training ini sudah tinggi sejak awal dan error testingnya juga tinggi. Ini itu yang disebut dengan underfitting. Jadi ini tuh biasanya disebabkan oleh bias yang tinggi. Jadi dengan demikian induktif step adalah proses krusial karena di sini keseimbangan antara bias dan variance itu ditentukan. Jadi kualitas step ini akan sangat mempengaruhi performa pada tahap-tahap berikutnya. Contohnya pada tahap deductive step. Kalau begitu, langsung lanjut saja ke topik yang kedua yaitu deductive step. Baik, di topik yang kedua ini dalam proses klasifikasi deductive step merupakan tahap penerapan model yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Di sini terdapat pertanyaan menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan deductive step dalam supervised learning. Selanjutnya analisis bagaimana kualitas hasil deductive step dipengaruhi oleh yang pertama kualitas dan representasivitas data training pada data induktif step. Yang kedua, perbedaan distribusi data antara data training dan data uji atau data drift. Yang ketiga, pemilihan threshold atau decision boundary pada model klasifikasi. Dalam jawaban Anda serahkan contoh kasus nyata, misalnya klasifikasi spam, diagnosis medis, atau deteksi penipuan, dan jelaskan konsekuensi kesalahan prediksi. Nah, baik, di sini pengertian dari deductive step sendiri adalah ketika model yang telah dibangun digunakan untuk memprediksi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jika pada inductive step itu berfokus pada proses belajar, nah pada deductive step ini berfokus pada penerapan hasil. Nah, tahap ini mencerminkan kemampuan generalisasi model dalam kondisi yang nyata. Nah, terus bagaimana kualitas deductive step yang dipengaruhi oleh tiga kasus tersebut. Nah, untuk kasus yang pertama itu langsung saja untuk ketiga kasus tersebut. Jadi pada kasus yang pertama itu kualitas training sebelumnya. Nah, jika induktif step-nya buruk, maka dapat mempengaruhi deductive step. Jadi deductive step-nya sendiri itu menghasilkan prediksi yang buruk juga. Untuk model yang hanya sebaik data yang dipelajari. Untuk yang kedua, data drift atau distribution shift. Nah, distribusi data berubah dari waktu ke waktu. Model tidak lagi relevan dan performa bisa menurun. Untuk yang ketiga, threshold untuk model probabilistik. Nah, jika thresholdnya rendah, maka terdapat recall yang naik dan precision yang turun. Jika thresholdnya tinggi, maka precision. Nah, untuk konsekuensi kesalahan sendiri itu terdapat dua konsekuensi. Yang pertama menghasilkan false positif dan juga yang kedua menghasilkan false negatif.
Nah, apabila dikaitkan dengan kasus medis, jika terdapat false negatif, maka itu lebih berbahaya dan juga maka recall dapat lebih diprioritaskan. Kesimpulannya dari deductive step sendiri itu menunjukkan apakah model itu benar-benar layak digunakan di dalam dunia nyata atau tidak. Sebelum itu bisa dilengkapi oleh rekan saya. Baik, lanjut ke topik yang kedua, yaitu deductive step. Jadi, deductive step ini adalah tahap penerapan model yang telah dibangun pada inductive step tadi ke data baru yang belum memiliki label. Jadi, jika inductive step itu adalah proses belajar, maka deductive step ini adalah proses penggunaan pengetahuan tersebut untuk melakukan prediksinya. Jadi, pada tahap ini model menerima input baru dan menghasilkan prediksi berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Deductive step ini menguji kemampuan generalisasi model secara nyata. Kualitas deductive step ini sangat bergantung pada kualitas inductive step-nya. Jadi jika data training pada inductive step tidak representatif atau tidak mencerminkan distribusi dari dunia nyata, maka model akan mengalami distribution shift atau data drift saat diterapkan pada data baru. Jadi akibatnya itu performa model menurun secara drastis. Jadi perbedaan distribusi data training dan testing itu sangat berbahaya. Misalnya ada model deteksi spam dilatih pada email tahun 2020, tetapi digunakan pada email tahun terbaru atau tahun 2026 yang memiliki pola yang berbeda. Jadi model itu tuh mungkin gagal mengenali pola spam terbaru karena belum pernah melihatnya saat training data. Jadi selain itu, pemilihan threshold juga mempengaruhi hasil dari deductive step. Jadi pada model probabilistik, output sering berupa probabilitas. Jadi jika threshold terlalu rendah, maka model cenderung menghasilkan banyak false positif. Tapi jika terlalu tinggi, banyak false negatif yang muncul. Jadi oleh karena itu keputusan threshold harus mempertimbangkan cost dari kesalahannya. Sebagai contoh dalam diagnosis medis seperti tadi yang disebutkan oleh teman saya, false negatif seperti gagal mendeteksi penyakit jauh lebih berbahaya dibanding false positif. Jadi maka deductive step ini dalam deductive step threshold mungkin diturunkan untuk meningkatkan recall meskipun precision-nya itu menurun. Deductive step pada akhirnya menunjukkan apakah model benar-benar siap digunakan di dunia nyata atau masih butuh training lebih lanjut. Lanjut ke topik yang ketiga, yaitu akurasi paradoks. Baik, langsung saja ke topik yang ketiga, akurasi paradoks. Dalam evaluasi model klasifikasi, akurasi sering digunakan sebagai metrik utama, namun dalam kondisi tertentu. Akurasi dapat memberikan gambaran yang menyesatkan terhadap performa model. Nah, pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan akurasi paradoks dalam konteks evaluasi klasifier. Kemudian analisis ke sebuah skenario berikut, sebuah dataset penyakit memiliki 10.000 data pasien, di mana hanya 1% pasien benar-benar mengidap penyakit tersebut. Sebuah model memprediksi seluruh pasien sebagai tidak sakit dan memperoleh akurasi sebesar 99%. Nah, pertanyaannya untuk yang pertama, mengapa model tersebut tetap dianggap buruk meskipun akurasinya tinggi? Metrik evaluasi apa yang lebih tepat digunakan dalam kasus ini dan jelaskan alasannya. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan akurasi paradoks dengan distribusi kelas atau kelas imbalance dan cost sensitive learning. Baik, akurasi paradoks sendiri itu adalah fenomena ketika model memiliki akurasi yang tinggi tetapi sebenarnya memiliki performa yang buruk karena distribusi kelas dalam dataset itu tidak seimbang. Nah, akurasi dapat dihitung sebagai jumlah prediksi benar dibagi dengan total data, tetapi metrik ini tidak memperhatikan distribusi kelas dan konsekuensi kesalahan. Nah, untuk contoh kasusnya di sini itu terdapat
diketahui terdapat 10.000 data dan 1% yang positif, kemudian 99% yang negatif. Nah, model itu dapat gagal total mendeteksi kelas penting. Kenapa hal ini terjadi? Karena akurasi hanya menghitung total prediksi benarnya saja, tidak memperhatikan distribusi kelasnya dan juga tidak memperhatikan kos kesalahan. Seperti itu evaluasi metrik apa yang lebih tepat digunakan? Itu ada precision, kemudian ada recall, bisa juga memakai F1 score, AUC, ROC, dan balance accuracy. Nah, selanjutnya bisa dilengkapi dengan rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk akurasi paradoks sendiri, jadi akurasi paradoks ini terjadi ketika model dengan akurasi tinggi ternyata tidak memiliki kemampuan prediksi yang buruk, terutama pada dataset yang tidak seimbang. Misalnya, terdapat 10.000 data pasien dengan hanya 1% yang benar-benar sakit. Jika model selalu memprediksi tidak sakit, maka ia akan benar pada 99% kasus. Akurasi menjadi 99% model. 99%, maaf. Namun model tersebut gagal mendeteksi seluruh pasien yang benar-benar sakit. Jadi secara matematis akurasinya itu bisa saja tinggi, tetapi secara praktis modelnya itu tidak berguna. Masalah ini tuh muncul karena akurasi mengasumsikan bahwa cos false positif dan false negatifnya itu sama. Jadi padahal itu belum banyak kasus-kasus nyata. Cause-nya tersebut itu berbeda. Dalam diagnosis kanker contohnya, false negatif jauh lebih berbahaya daripada false positif. Oleh karena itu, pada kondisi class imbalance, metrik seperti precision, recall, F1 score, atau AUC lebih relevan. Jadi, recall mengukur kemampuan mendeteksi kasus positif, sementara precision itu mengukur ketepatan prediksi positif, dan F1 score itu menyeimbangkan keduanya. Akurasi paradoks mengajarkan bahwa metrik evaluasi itu harus disesuaikan dengan konteks masalah dan distribusi data. Lanjut ke topik yang keempat, yaitu adalah topik tuning. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu hyperparameter tuning. Tuning. Dalam proses pengembangan model klasifikasi, performa model tidak hanya ditentukan oleh algoritma yang digunakan, tapi juga oleh pemilihan hyperparameter. Nah, pertanyaannya jelaskan perbedaan antara parameter dan hyperparameter dalam konteks machine learning, kemudian analisis kasus berikut. Anda membangun model klasifikasi menggunakan algoritma K-nearest neighbors atau KNN. Setelah diuji, model menunjukkan akurasi tinggi pada training set, tapi rendah pada validation set. Nah, untuk pertanyaannya, apa kemungkinan penyebab fenomena tersebut kaitkan dengan konsep overfitting dan pemilihan nilai K? Kemudian bagaimana proses hyperparameter tuning dapat membantu memperbaiki masalah tersebut? Bandingkan secara konseptual metode grid search dan random search dalam mencari kombinasi hyperparameter terbaik. Dalam kondisi apa masing-masing metode memiliki lebih efektif. Dan yang terakhir, mengapa cross validation sering digunakan dalam proses tuning? Nah, hyperparameter tuning sendiri itu adalah proses pencarian kombinasi nilai hyperparameter terbaik untuk meningkatkan performa model. Hyperparameter berbeda dengan parameter karena tidak dipelajari secara langsung dari data, melainkan ditentukan sebelum proses
training dimulai. Contohnya adalah nilai K pada K-nearest neighbor. Nah, learning rate pada neural network dan deep maximum pada decision tree. Jika model menunjukkan training accuracy yang tinggi tetapi validation akurasinya rendah, kemungkinan besar terjadi overfitting pada KNN. Hal ini dapat terjadi ketika nilai K terlalu kecil sehingga model sangat sensitif terhadap data training. Nah, lalu kasusnya di sini training akurasinya tinggi dan validationnya rendah, maka terjadi overfitting. Penyebab pada KNN itu nilai K yang terlalu kecil dan kemudian modelnya terlalu sensitif. Tujuan dari tuning sendiri mencari keseimbangan bias dan juga variance dan menghindari overfitting dan underfitting. Metode tuning ini sendiri itu ada grid search di mana semua kombinasi itu dicoba. Terus ada juga random search dengan kombinasi dipilih secara acak. Nah, biasanya dikombinasikan dengan cross validation. Untuk metode grid search itu mencoba semua kombinasi hyperparameter secara sistematis, tetapi mahal secara komputasi jika ruang parameternya besar. Nah, untuk random search itu memilih kombinasi secara acak dan lebih efisien dalam eksplorasi ruang parameter yang berdimensi tinggi. Nah, cross validation itu sering digunakan dalam proses tuning untuk memastikan bahwa performa yang diukur itu tidak bergantung pada satu pembagian data saja, tapi bergantung pada rata-rata dari berbagai percobaan yang lebih stabil. Dengan tuning yang tepat, model dapat mencapai performa optimal tanpa mengalami adanya underfitting maupun overfitting. Selanjutnya dapat dilengkapi oleh rekan saya sebelum lanjut ke topik selanjutnya. Baik, hyperparameter tuning. Parameter adalah nilai yang dipelajari model dari data, seperti bobot pada neural network. Hyperparameter adalah nilai yang ditentukan sebelum proses training dan mengontrol cara modelnya itu belajar, seperti learning rate, depth pohon keputusan, atau decision tree, atau nilai K pada KNN tadi. Dan di sini dalam konteks KNN, jika model KNN memiliki akurasi tinggi pada training tetapi rendah pada validation, kemungkinan besar terjadi overfitting. Dan jika nilai K terlalu kecil, itu membuat model sangat sensitif terhadap noise. Model menyesuaikan diri secara ekstrim terhadap data training. Hyperparameter tuning bertujuan mencari kombinasi hyperparameter yang menghasilkan performa generalisasi terbaik. Proses ini biasanya menggunakan cross validation untuk menghindari overfitting terhadap validation set tertentu. Grid search. Jadi, grid search mencoba sebuah kombinasi yang telah ditentukan secara sistematis. Kelebihannya itu menyeluruh tetapi mahal secara komputasi. Random search memiliki kombinasi secara acak dalam rentang tertentu. Dalam banyak kasus, random search ini lebih efisien karena tidak semua hyperparameter sama pentingnya. Cross validation digunakan dalam tuning agar setiap kombinasi hyperparameter diuji pada beberapa pembagian data. Jadi, hal ini memastikan bahwa kombinasi terbaik benar-benar stabil dan bukan hasil kebetulan dari satu split data saja. Lanjut ke topik yang terakhir, yaitu tentang cross validation. Baik, untuk topik ini dalam proses evaluasi model machine learning, cross validation sering digunakan untuk memperoleh estimasi performa yang lebih stabil dibandingkan metode holdout. Pertanyaannya, jelaskan secara konseptual apa yang dimaksud dengan K-fold cross validation dan bagaimana mekanisme kerjanya dalam proses evaluasi model. Kemudian analisis skenario berikut. Anda memiliki dataset berjumlah 1000 data dengan distribusi kelas tidak seimbang
90% kelas A dan 10% kelas B. Mengapa penggunaan stratified key-fold cross-validation lebih disarankan dibandingkan key-fold biasa pada kasus ini? Apa resiko yang kemungkinan terjadi jika data dibagi tanpa mempertimbangkan distribusi kelas? Bandingkan kelebihan dan kekurangan cross-validation dengan metode holdout dalam konteks bias dan variance estimasi performa. Dan yang terakhir, dalam kondisi apa Anda akan menggunakan leave one out cross-validation dan apa konsekuensi komputasionalnya. Nah, untuk cross-validation itu adalah teknik evaluasi model yang bertujuan untuk memperoleh estimasi performa yang lebih stabil dan representatif dibandingkan dengan metode holdout sederhana. Dalam key-fold cross-validation, data set dibagi menjadi key bagian yang sama-sama besar. Model dilatih menggunakan K-1 pada satu bagian dan diuji pada satu bagian. Kemudian proses ini diulang hingga setiap bagian menjadi data uji satu kali. Nilai performa akhir diperoleh dari rata-rata dari seluruh iterasi. Keunggulan metode ini adalah mampu mengurangi bias estimasi performa karena setiap data yang digunakan baik sebagai training maupun testing secara bergantian. Pada dataset sendiri dengan dataset distribusi kelas tidak seimbang, stratified key-fold lebih disarankan karena menjaga proporsi kelas dalam setiap fold agar tetap sesuai dengan distribusi aslinya. Tanpa stratifikasi, evaluasi dapat menjadi bias jika suatu fold tidak mengandung kelas minoritas. Nah, apabila dibandingkan dengan metode holdout, cross-validation ini dapat menghasilkan estimasi yang lebih stabil dan juga dapat mengurangi ketergantungan pada satu pembagian data. Namun, metode ini juga membutuhkan komputasi yang lebih besar. Nah, untuk LOOCV sendiri itu adalah kasus khusus di mana jumlah foldnya sama dengan jumlah data. Jadi, hampir seluruh data itu digunakan sebagai training pada setiap iterasinya. Metode ini cocok untuk dataset yang kecil dan mahal secara komputasi dan dapat memiliki variance yang tinggi. Nah, secara keseluruhan, cross-validation itu merupakan teknik yang sangat penting karena untuk memastikan model apakah mampu untuk melakukan generalisasi dengan baik atau tidak. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya? Baik, terima kasih. Jadi key-fold cross-validation ini membagi dataset menjadi key bagian yang sama besar. Seperti yang dijelaskan tadi, pada setiap iterasi, satu fold menjadi data testing dan sisanya menjadi data training. Proses ini diulang hingga setiap fold pernah menjadi testing. Nilai performa dirata-ratakan untuk mendapatkan estimasi akhirnya. Jika dataset tidak seimbang, stratified key-fold lebih disarankan karena menjaga proporsi kelas di setiap fold tetap mendekati distribusi aslinya. Tanpa stratifikasi, bisa jadi satu fold hampir tidak memiliki kelas minoritas, sehingga evaluasinya itu menjadi bias. Jika distribusi kelas tidak terjaga, model bisa sangat baik karena full testing didominasi masih berperforma dan jadi setiap iterasi ini menggunakan satu data sebagai testing dan sisanya sebagai training. Bias estimasinya itu rendah karena hampir seluruh data digunakan untuk training, tetapi biaya komputasinya sangat tinggi.
dalam hal yang deal, tidak overfit, dan siap digunakan pada data baru. Baik, segitu saja pengerjaan tugas dari kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.